Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore kepada semua pemirsa yang menyaksikan video saya kali ini. Bersama saya Raihan Ramadan dengan NIM akhir 26 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Munawarman kelas A angkatan tahun 2024. Pada video saya kali ini saya akan membahas dua materi sekaligus terkait penelitian folklore Indonesia serta jenis folklore bukan lisan yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan kelompok saya, teman saya dari kelompok 5 dan kelompok 3 yang telah dipaparkan pada perkuliahan daring Zoom pada hari Rabu pada tanggal 11 Maret 2026. Langsung saja saya akan membahas yang pertama, yakni penelitian folklore Indonesia. Yang pertama terkait perkembangan serta penelitian folklore di Indonesia. Penelitian folklore di Indonesia ini telah berevolusi dari sekadar pengumpulan data mentah oleh peneliti mancanegara menjadi disiplin ilmu yang mendalam. Awalnya upaya ini hanya berfokus pada pendokumentasian tradisi lisan dan adat lisan oleh bangsa asing. Namun, keterlibatan pakar lokal seperti Kunjaraningrat dan James Dananjaya mengubah arah kajian tersebut menjadi lebih metodologis serta berbasis kebudayaan. Saat ini, studi tersebut berfungsi strategis sebagai sarana inventarisasi untuk memproteksi kekayaan tradisi dari kepunahan, sekaligus untuk memastikan warisan budaya tersebut tetap terlestarikan serta dapat dipelajari oleh generasi masa depan. Adapun inventarisasi itu berdasarkan definisinya, menurut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, inventarisasi merupakan aktivitas pencatatan serta pengumpulan data yang dilakukan secara teratur untuk mengamankan aset ataupun hasil kegiatan tertentu. Dalam konteks budaya, proses ini menjadi langkah krusial untuk mendokumentasikan berbagai folklore daerah secara rapi serta sistematis agar tidak punah. Dengan mengarsipkan kekayaan tradisi tersebut ke dalam basis data kebudayaan, warisan lisan yang tersebar luas dapat tersimpan dengan aman dan tetap terjaga keberadaannya bagi masa depan. Adapun ragam-ragam bentuk inventarisasi folklore itu, yang pertama inventarisasi judul, yakni pencatatan judul-judul folklore yang telah dikumpulkan. Yang kedua, inventarisasi berupa bibliografi, yakni daftar tulisan atau penelitian yang membahas folklore. Lalu yang ketiga ada inventarisasi berupa anotasi, yakni inventarisasi yang disertai dengan penjelasan singkat mengenai isi folklore. Selanjutnya, adapun metode pengumpulan serta pendokumentasian folklore yang digunakan dalam penelitian di Indonesia. Yang pertama, tahapnya adalah pengumpulan data folklore. Tahap awal ini merupakan proses penghimpunan berbagai unsur folklore yang masih eksis dan dipraktikkan oleh kelompok masyarakat tertentu. Metode pengumpulan datanya ini dilakukan melalui observasi lapangan secara langsung dengan menjalin interaksi dengan warga setempat selaku pemilik tradisi tersebut. Materi yang diambil juga mencakup tradisi lisan maupun beragam manifestasi folklore lainnya yang hingga kini masih diyakini serta dijalankan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tahap selanjutnya yakni adalah penggolongan atau pengklasifikasian folklore. Jadi data folklore yang sebelumnya telah dihimpun selanjutnya diklasifikasikan menurut karakteristik serta wujudnya. Dalam studi ini kategori membedakan atau pembeda biasanya didasarkan pada jangkauan pemahamannya, yakni tradisi yang bersifat eksklusif bagi komunitas tertentu serta narasi yang sudah dikenal luas oleh publik. Kategorisasi tersebut dilakukan secara sengaja gunanya untuk menyadarkan proses bedah data sekaligus memastikan metode analisis yang diterapkan ini benar-benar relevan dengan sifat objek penelitiannya. Lalu tahap selanjutnya yakni penganalisisan data. Pada tahap ini itu melibatkan pembedahan mendalam terhadap folklore yang telah dikelompokkan gunanya untuk mengungkapkan esensi, kemanfaatan,
serta kedudukannya dalam dinamika sosial. Nah, analisis tersebut juga dijalankan dengan membedah aspek nilai kultural serta fungsi praktis yang terkandung di dalamnya bagi komunitas pemilik tradisi tersebut. Nah, selain dari 3 tahap prosedur itu, riset folklore juga mencakup fase kerja lapangan yang komprehensif, mulai dari persiapan matang serta observasi langsung di lokasi hingga tahap penyusunan naskah sistematis untuk keperluan dokumentasi. Nah, naskah tersebut wajib mengintegrasikan teks tradisi dengan konteks sosial serta testimoni informan agar data tersebut dapat diarsipkan dan dimanfaatkan kembali secara efektif. Nah, dalam praktiknya, studi ini mengadopsi beragam sudut pandang seperti analisis tekstual, penggunaan arsip, hingga pemaknaan folklore sebagai fenomena sosial budaya yang fungsional bagi masyarakatnya. Nah, melalui integrasi antara metode pengumpulan, klasifikasi, serta analisis yang didukung oleh teknik lapangan serta berbagai perspektif teoritis, peneliti dapat memahami warisan budaya secara menyeluruh serta kontekstual. Nah, adapun beberapa peran arsip, museum, serta lembaga kebudayaan dalam pelestarian folklore. Yang pertama, untuk arsip itu sendiri, mereka objek arsip itu berperan sebagai sarana pendokumentasian dan penyimpanan warisan budaya yang secara sistematis serta berkelanjutan. Lalu untuk museum, berperan sebagai lembaga kebudayaan yang melestarikan folklore, terutama folklore yang berwujud material. Lalu adapun peran lembaga kebudayaan serta pendidikan. Jadi lembaga kebudayaan dan pendidikan ini memegang peranan krusial yang penting dalam melakukan studi, riset, serta pengembangan folklore secara metodologis di Indonesia. Melalui serangkaian kegiatan lapangan seperti inventarisasi dan dokumentasi, berbagai tradisi lisan dihimpun langsung dari masyarakat untuk kemudian dipublikasikan sebagai referensi ilmiah maupun materi pembelajaran. Nah, selain itu pula, lembaga pendidikan juga berfungsi mencetak sumber daya manusia yang kompeten dalam membedah nilai, fungsi, dan esensi sosiologis dari warisan tersebut. Nah, dengan demikian, kedua sektor tadi menjadi jembatan strategis yang menghubungkan upaya konservasi tradisi dengan keberlangsungan pengetahuan budaya bagi generasi mendatang. Kemudian, apa fungsi serta kegunaan penelitian folklore bagi masyarakat? Jadi, folklore ini memegang peranan penting dalam dinamika sosial, bukan hanya sekadar sebagai hiburan, melainkan sebagai instrumen untuk menyalurkan aspirasi, kritik, serta sikap masyarakat terhadap kondisi lingkungan ataupun kebijakan tertentu secara simbiosis. Nah, sebagai sarana ekspresi kolektif, ia merepresentasikan maksud saya nilai-nilai, harapan, serta pola pikir bersama yang memperkuat identitas suatu kelompok. Selaras dengan teori William Bascom yang ada di dalam buku Folklore Indonesia karya Bapak James Dananjaya, folklore itu berfungsi dalam memvalidasi lembaga kebudayaan, mendidik nilai-nilai moral, serta menjadi alat pengawasan sosial guna menjaga keteraturan norma di masyarakat. Nah, dengan demikian tradisi lisan ini efektif dalam membentuk kesadaran sosial, sekaligus mewariskan aturan kolektif kepada generasi berikutnya agar tetap relevan dengan kehidupan sosial mereka. Izinkan saya minum sebentar. Nah, selanjutnya, adapun studi folklore ini juga memiliki peran yang vital dalam mengkaji kebudayaan tradisional yang tumbuh di tengah masyarakat. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengungkap esensi serta fungsinya secara ilmiah. Sebagai instrumen konservasi, penelitian ini berfungsi mendokumentasikan tradisi lisan secara sistematis agar tidak musnah tergerus zaman, sehingga tetap bisa diwariskan kepada generasi mendatang. Selain itu juga, hasil riset itu juga turut berkontribusi besar dalam dunia pendidikan sebagai media pembentukan karakter berbasis nilai moral dan identitas budaya. Nah, dari sisi akademis, kajian folklore itu memperkaya khazanah ilmu pengetahuan melalui berbagai perspektif lintas disiplin seperti antropologi juga sosiologi. Jadi secara keseluruhan, upaya ini tidak hanya memvalidasi folklore sebagai data ilmiah yang relevan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif untuk menjaga warisan budaya mereka sebagai pilar identitas bangsa Indonesia.
Selanjutnya, materi yang kedua yakni adalah folklore bukan lisan. Folklore bukan lisan itu ialah jenis folklore yang bentuknya tergolong non lisan, walaupun cara pembuatannya diajarkan secara lisan. Nah, secara garis besar, folklore bukan lisan itu terbagi menjadi dua, yakni material dan non material. Untuk yang material itu mencakup arsitektur rakyat, kerajinan tangan rakyat, pakaian adat, perhiasan tubuh adat, alat musik tradisional, alat senjata tradisional, makanan tradisional, minuman tradisional, serta obat-obatan tradisional. Nah, yang termasuk non material atau bukan material itu mencakup seperti gerak isyarat atau gestur tradisional serta bunyi-bunyi isyarat. Nah, sejarahnya folklore bukan lisan di Indonesia itu berakar dari kebudayaan prasejarah serta nenek moyang yang hidup berkelompok, di mana simbol-simbol, benda budaya, dan tata cara hidup itu diwariskan untuk memelihara keseimbangan sosial dan magis. Sejarah perkembangan folklore bukan lisan di Indonesia itu berkembang seiring dengan adanya interaksi kelompok masyarakat tradisional dengan lingkungan sekitarnya. Eh, yang pertama itu ada zaman prasejarah atau animisme. Jadi folklore bukan lisan itu pada awalnya berbentuk simbol magis seperti sesajen atau sesaji, benda-benda keramat, juga tata cara upacara atau persembahan untuk memohon perlindungan kepada roh nenek moyang. Juga ada pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dan agama Islam. Nah, jadi pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dan Islam ini melahirkan perpaduan budaya seperti bentuk rumah adat yang lebih rumit, seni ukir, batik, dan juga perayaan pesta rakyat. Nah, untuk karakteristiknya sendiri udah jelas, pastinya anonim, tidak diketahui dan tidak dapat diidentifikasi siapa sih pencipta aslinya atau penggagas utamanya. Juga bersifat tradisional, ya, ini diwariskan turun temurun generasi ke generasi, serta memiliki berbagai variasi di setiap daerahnya. Nah, cukup segitu saja yang dapat saya jelaskan hasil dari kelompok 5 dan kelompok 3 yang telah memaparkan materi mereka pada beberapa hari yang lalu. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan materi yang saya sampaikan dalam video ini. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Terima kasih.